Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk alis ketiga, jadi setelah plat satu arah, kita lanjut ke plat dua arah. Jadi untuk plat dua arah itu uh, pengerjaannya bisa menggunakan metode desain langsung dan metode rangka ekivalen. Itu kalau menurut SNI 2847 2019. Kemudian ada juga metode koefisien momen. Nah, ini tuh berdasarkan PBI PBI tahun 1971. Nah, di sini aku akan mencontohkan untuk yang desain padu arah menggunakan SNI 2847 2019 dengan menggunakan metode desain langsung. Nah, pertama kalian dimasukkan untuk ekstensi FY sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah itu, LY ini bisa kalian linkkan ke estimasi tebal plat. Misal, ini kan tipe satu. Kita ke estimasi tebal plat tipe satu. Nah, estimasi plat. Nah, cari LY-nya. Ini LY-nya panjangnya 5.000. Enter. Nah, ini kan masih dalam satuan milimeter. Kita bagi 1.000 untuk menjadikannya jadi satuan meter. Oke, untuk LX sama aja. Tinggal kalian geser ke bawah. Nanti ngeling. Kemudian untuk LY per LX itu rumusnya bentang panjang dibagi dengan bentang pendek. Oke, kemudian QU. QU tinggal kalian linkkan di desain di pembebanan plat. Ini untuk kalian linkkan di pembebanan plat lantai di QU-nya. Setelah itu untuk D, pokoknya aku trial dulu pakai 12. Jika 12 nanti memenuhi, kita pakai 12. Kalau tidak, kita uh, gedein lagi di atas 12, bisa 13 atau 16. Dan untuk susutnya, aku pakai 10. Dan selimut beton seperti plat satu arah yang kemarin aku kasih videonya, ini sama 20. Kemudian H pelat rumusnya sama. Atau ini bisa dilingkan juga di estimasi tebal plat lantai. Kemudian untuk DS dan D, ini udah ada rumusnya, silahkan dimasukkan. Atau kalian kopikan aja ke sini. Dan untuk momenter faktor. Nah, di metode desain langsung ini, ada momenter faktor atau MO. Nah, untuk momenter faktor rumusnya itu IU kali L2 kali NX pangkat 2 dibagi 8. Nah, aku mau jelasin dulu. Jadi untuk metode desain langsung, dia itu ada yang namanya L1 itu untuk bentang panjang, L2 untuk bentang pendek. Kemudian ada juga lajur kolom. Lajur kolom itu ini dia yang eh, perbatasan dengan kolom. Kemudian lajur tengah itu di antara dua kolom ini. Kemudian untuk lajur kolom di sini juga lajur kolom lagi. Untuk di sini kan momen negatif, ini positif, ini negatif lagi. Jadi gitu. Ini untuk bentang panjang. Jadi nanti ada dua bentang, ada bentang panjang dan bentang pendek. Ini untuk bentang panjangnya. Kemudian untuk bentang pendek bisa dilihat seperti ini, seperti dibalik. Jadi kan tadi yang pertama dia arahnya horizontal, nah ini vertikal. Untuk lajur kolom, lajur tengah, dan lajur kolom lagi. Untuk rumusnya itu kalau bentang pendek pakainya L1 atau di sini bentang panjang. Tapi untuk yang di sini itu pakainya L2 untuk bentang panjang. Eh, ya, untuk bentang panjang pakainya L2. Kalau di sini L2 itu sebagai bentang pendeknya. Oke, kita cari LNX-nya dulu. Kalian bisa linkin ke estimasi tebal plat lantai. Cari LNX. Nah, ini LNX. Terus ini kan masih dalam milimeter. Kita bagi 1.000.
Oke, 4,2 kan. Kemudian QU. Nah, QU, Q itu ini terus dikali dengan LX atau L2. L2-nya itu bentang pendek. Seperti yang ada di PPT-nya Pak Elvis ini ya. L2-nya itu bentang pendek. Bentang pendek di sini bisa kalian tuliskan atau dilingkan sebelum masuk ke sini. Ini dilingkan dulu. Jadi untuk bentang pendeknya itu yang 4,5. Kemudian untuk bawah ini bentang panjangnya sini. Oke, kalau udah tinggal masukkan rumusnya lagi. Jadi QU dikali dengan L2. L2-nya itu adalah ini bentang pendek. Kemudian untuk selanjutnya dikali dengan ln X pangkat 2. Setelah itu dibagi dengan 8. Nah, rumusnya seperti ini, silakan nanti diikuti. Dan untuk bentang panjang atau LY, tadi untuk bentang pendek ya, sekarang bentang panjang. Kalian cari LNY dulu di estimasi tebal plat. Kalau udah, nanti dibagi 1000 untuk menjadikan meter. Setelah itu dimasukkan ke rumus ini. QU kali L2 kali LNX sorry, ini harusnya LNY. Nah, ini LNY pangkat 2. Kemudian dibagi 8. Nah, ini rumusnya. Linknya seperti ini ya. Ya, aku ulangi lagi ya. Untuk memperjelas yang ini. Untuk bentang pendek, LX. Nah, itu pakainya ini. QU kali L1. Ini L1 ya. Ini L1 dikali dengan LNX pangkat 2. Itu untuk bentang pendek LX. Kemudian untuk rumusnya bisa kalian lihat di sini. Karena di sini L1 adalah bentang panjang, jadi di sini kita ubah ke sini, ke 5-nya. Karena yang panjang kan 5. Oke. Kemudian untuk yang ini, bentang panjang LY, ini udah benar karena L2-nya itu bentang pendek. Nah, ini kan bentang panjang. Tapi L2-nya di sini kan dia bentang pendek. Itu udah, ntar aja. Nah, kalau udah, kita lanjut ke interpolasi koefisien momen. Nah, untuk interpolasi koefisien momen, bentar. Nah, ini enggak. Nah, ini metode desain langsung kita menggunakan momen interior per faktor di lajur kolom dan lajur tengah. Nah, di sini kan alfa F-nya itu ada 0 dan lebih dari sama dengan 1. Untuk alfa F0 itu untuk di mana kalau pelatnya itu hanya ditumpu oleh kolom, jadi nggak ada baloknya. Seperti, nah, cariin dulu. Nah, seperti ini. Ini alfa F-nya 0, jadi dia pelat ditumbuh oleh kolom langsung. Kemudian untuk yang alfa F lebih dari 1 itu, dia, nah seperti ini. Dia ditumbuh oleh balok-balok di sekelilingnya. Oke, lanjut. Kemudian kita interpolasi. Kita ambil 0,5 dan 2 sebagai untuk bahan interpolasi kita.
Nah, ini kan 0,5. Untuk lajur bagian momen negatif, untuk 0,5 dia kan 0,9 karena tadi lebih dari sama dengan satu ya. Kita pakainya 0,9. Kemudian untuk 2 kita pakainya 0,45. Untuk momen plus lajur kolom, sorry, ya momen plus untuk lajur kolom di 0,5, momen positif di lajur kolom di 0,5 dia juga 0,9. Jadi di sini juga ditulis 0,9. Kemudian untuk ini momen plus positif lajur kolom di 2 di sini dia 0,45. Di sini sama ya, 0,9, 0,45, di sini pun sama, 0,9 dan 0,45. Oke, kemudian bagian mana yang kita buat interpolasi, yang akan kita gunakan sebagai interpolasi adalah di bagian sini, di mana kita akan membagi LX dibagi LY. Jadi bentang pendek dibagi dengan bentang yang panjang. Nih. Nah, setelah itu kan 0,9 itu ada di antara 0,5 dan 2. Maka dari itu nilai ini harus kita interpolasi untuk mendapatkan angka seperti di bawah ini. Nah, cara interpolasinya gimana? Cara interpolasinya tinggal kalian forecast, ya, forecast, kemudian diklik ini yang mau kita interpolasi dan titik koma, klik yang bagian lajur kolomnya ini karena kita mau uh, cari momen negatif lajur kolom, kemudian titik koma lagi dan klik yang atas ini dan tutup. Dan ini kita kunci yang bagian ini dan ini. Oke, enter. Kemudian dapat segini kan 0,78. Terus ini tinggal kalian tarik aja. Nanti yang atas nggak ikut atau dia tetap. Nah, terus yang bawah dia jalan. Oke, untuk yang bawah ini untuk momen negatif lajur tengah, dia itu rumusnya tinggal 1 dikurangi dengan momen negatif lajur kolom. Ini 1 kurangi momen negatif lajur kolom. Ini sama rumusnya, tinggal kalian drag ke bawah. Oke, udah interpolasi momen udah. Kemudian untuk bentang panjang kita perlu menentukan momen yang berada pada tiap lajurnya. Nah, di sini ya, untuk momen interior faktor di lajur kolom dan lajur tengah, nanti yang kita pakai itu rumusnya ini ya. Bentar. Oke, jadi ini rumusnya itu 0,65 dikali dengan momen terfaktor kali dengan ini interpolasi koefisien momen yang udah kita buat. Nah, di sini kan untuk laju momen negatif, ini positif, ini negatif. Untuk di sini momen negatif yang kita pakai itu ini 0,78. Jadi 0,65 kali momen terfaktor ini terus dikali dengan momen negatif lajur kolom. Oke, kalau udah ke lajur kolom yang ini, yang bagian momen positif, untuk rumusnya itu bisa kalian lihat di sini juga 0,35 dikali M momen terfaktor dikali dengan 0,90 min 0,45. Jadi ini tuh interpolasi yang ini.
di momen positif lajur kolom. Enter. Kemudian yang ini sama dengankan aja dengan yang ini karena rumusnya sama. Kemudian untuk lajur tengah. Untuk lajur tengah itu rumusnya sama seperti yang atasnya, tapi bedanya dia itu momen negatifnya pakai lajur yang tengah ini. Oke, ntar kalau udah. Kemudian untuk yang momen positif ini, dia rumusnya ini 0,35 momen terfaktor dikali dengan momen positif lajur tengah dari interpolasi koefisien momen. Oke, ini disama dengan ini, terus ini itu caranya sama kayak yang lajur kolom atasnya disama dengankan pun nggak apa-apa. Oke, kalau udah sampai sini, kemudian kita ke bentang pendek dulu. Nah, di bentang pendek, kalian masukin dulu juga ini ketentuan-ketentuan yang harus dimasukkan. Kalau udah ini rumusnya sama kayak yang sebelah, bisa di copy pastekan. Nah, setelah itu untuk bentang pendek, nih. Jadi untuk bentang pendek itu rumusnya sama 0,65 dikali dengan momen terfaktor yang untuk bentang pendek, kemudian dikali dengan interpolasi koefisien momen. Itu untuk bedanya. Bedanya itu cuma di sini ya. Kalau bentang panjang itu dia momen terfaktornya itu pakai ini. Untuk bentang pendek, momen terfaktornya itu pakai yang ini. Itu bedanya. Terus satu lagi, kalau bentang terpendek itu ngitungnya gini, dari atas ke bawah seperti yang aku jelaskan tadi, secara vertikal. Jadi untuk yang lajur kolom itu yang sini, lajur tengah yang sini, untuk lajur kolom sebelah kanan di sini. Beda ya. Yang ini tadi arah vertikal, sorry horizontal, sedangkan yang bentang pendek itu arahnya vertikal. Nah, ini oke. Jadi untuk rumusnya itu sama untuk yang bagian positif yang tengah ini ya, momen negatif, ini momen positif. Nah, rumusnya itu ini sama aja kayak yang momen positif yang di tengah ini. 0,35 dikali dengan momen faktor yang bentang pendek dikali dengan momen positif lajur kolom karena ini di lajur kolom gitu ya. Kalau di lajur kolom pakainya lajur kolom, kalau lajur tengah pakainya lajur. Nah, oke, ntar ini disama dengankan ini karena sama. Oke, kalau udah kemudian ini ini tuh sama rumusnya kayak ini karena dia momennya negatif, ini juga momen negatif. Yang positif itu yang bagian tengah ini. Oke, udah ya. Kemudian setelah itu kalian masuk ke sini untuk desain tulangan lentur 4 lantai eh, tumbuhan. Nah, untuk momen momen ultimate negatifnya itu diambil di sini karena ini kan tumbuhan. Pakainya ini terus dipangkatkan 6 karena yang di sini itu kilonewton, di sini dijadikan newton. Kemudian kalau udah kalian masuk ke B. Nah, bedanya dengan plat satu arah tadi, kalau plat satu arah kan tinjauannya tadi cuma 1 meter. Nah, di sini tinjauannya itu setengah dari bentang terpendek. Tuh, setengah dari bentang terpendek. Kemudian kalau udah ini dikali 1000 soalnya ini meter kan. Nah, itu nanti berpengaruh ke ini AS perlu karena di sini ada B, kemudian AS min, kemudian ke ini juga AS pakai. Nah,
aku mau melihatkan di sini kan untuk as cek as barunya nggak sesuai. Kenapa nggak sesuai? Karena ini as pakai baru kita lebih kecil daripada AS tulangan yang dibutuhkan. Jadi kita perlu memperbesar tulangannya. Misal, ini aku ganti 16. Karena tadi aku udah nyoba 13 itu kurang. Nah, di sini udah oke. Aku pakai 13. Sorry, aku pakai 16. Nah, di sini untuk es pakai barunya lebih besar daripada es pakai atau es pakai sebelumnya. Kemudian untuk ini es perlunya juga jangan lupa dilihat karena ini kan es perlunya 147. Nah, maka di sini aku turunin untuk pembulatannya itu ke bawah. Jadi aku pakai 140. Kemudian untuk di sini udah otomatis nanti di 16 140. Kalau rumusnya bisa kalian lihat di sini, nanti tinggal dicontoh aja. Kemudian untuk desain tulangan susut plat lantai, ini sama persis kayak plat lantai satu, sorry, untuk sama seperti arah plat satu arah. Jadi nanti silakan diulang lagi untuk yang plat satu arah jika lupa. Kemudian untuk yang tulangan lentur plat lantai bagian lapangan. Nah, bedanya ini cuma di bagian MU plusnya, di mana MU plusnya itu kalian linkkan ke sini, bagian ini 51, sekian. Nah, ini ya, 51 sekian, ini dikalikan 10 pangkat 6, jadinya segini. Terus lebar tinjauannya sama, rumusnya, setengah dari bentang terpendek. Udah, kemudian cek lagi untuk S pakai dan AS pakai barunya udah sesuai belum? Kalau udah, oke, lanjut. Kemudian di sini kan, nah, ini kan masih 110 ya. Di sini aku mau ubah jadi 100, jadi 140. Sorry, nggak bisa ya. Pakainya harus 130 nih, 30. Nah, ini harus 130. Kenapa 130? Karena S perlunya itu 139. Kalau kita bulatkan ke atas, berarti dia tidak memenuhi ketentuan. Jadi untuk tumpuannya ini aku jadiin 130 aja, biar sama. Oke, terus ke bawah. Di sini kan untuk yang lapangan 295 nih. Aku pakai 130 aja, sama. Kemudian di sini juga 130. Biar pengerjaannya di lapangan itu mudah. Kemudian ini sama. Nah, ini ke bawahnya sama ya, seperti yang tak jelasin tadi. Oke, udah. Kita masuk ke, oh iya, ini kan baru, aku nyontoin baru plat lantai, tipe satu. Nah, nanti untuk tipe 2 dan 3 kalian lanjutin sendiri, kayak ini ya, tipe 2 kemudian tipe 3 silakan dilanjutkan sendiri. Nah, setelah itu kalian masuk ke ini, nggak perlu copy, nanti aku kasih template terus masuk ke plat atap untuk yang plat atap dua arah. Ya, kenapa kita pakainya di sini kan desain langsung itu ada interior sama eksterior. Nah,
Di sini kita pakai interior karena momen yang dihasilkan itu lebih besar daripada yang bagian eksterior. Oke, gitu. Kemudian untuk plat atap silakan nanti kalian linkkan untuk ini ketentuan-ketentuan yang udah kalian miliki sebelumnya. Jangan lupa untuk platnya ini diingat-ingat ya. Untuk plat atap itu biasanya lebih kecil. Kemudian untuk di pokok ini bisa kalian trial aja. Pokoknya di sini itu nanti harus oke. Kemudian untuk jaraknya juga harus memenuhi syarat. Misal nih, ini aku pakai 10 dulu. Ini udah. Kemudian ini udah benar 120. Nah, ini kan nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena SPK-nya itu lebih dari perlu harus lebih di bawahnya. Ini atau ini bisa dinaikkan 10, 12, 10. Oke, 12, 10 nggak apa-apa. Kita pakai 100, 150 deh. 150, kita 150 dibulatkan ke bawah ya, ingat dibulatkan ke bawah. Dan kalau bisa diseragamkan untuk ini jaraknya. Biar pekerjaan di lapangan itu udah oke, udah sesuai untuk plat atap dua arah interior udah. Jadi untuk selanjutnya kalian terus sendiri. Kemudian aku mau lanjut ke rekapitulasi dimensi plat. Jadi untuk rekapitulasinya itu nanti kalian di sini udah disediakan nanti tipe 1, tipe 2, tipe 3 sampai tipe 4. Kalian masukkan nilai LYLX, dilingkan saja ke estimasi tebal plat lantai. Ini juga sampai tipe 4. Kemudian LYLX tinggal dibagi aja bentang panjang bagi bentang pendek. Kemudian tipe plat. Tipe plat, ini nanti tinggal kalian ikutin ini atau nanti eh, udah ada rumusnya. Kemudian untuk ini, apa sih ini? Nah, ini itu balok yang mengelilingi plat tersebut atau yang mengekang plat tersebut. Misal nih, misal untuk tipe 1. Nah, tipe 1 ini aku mau ambil tipe 1, aku mau ninjau yang plat sini. Nah, plat yang area ini dia dikekang oleh siapa? Nah, dia ini kan dikekang BI1 di kanan kiri, kemudian BI2 dan BA1 di atas bawahnya. Jadi kita masukkan nah, desain plat. Nah, dimensi plat. Nah, ini kita masukkan. Jadi tadi kan ada ini. Ini aku buat permisalan dulu. Nah, kita misalkan ini plat yang kita tinjau. Nah, terus di sini itu adalah balok yang mengakang atau mengapitnya. Di sini kan tadi aku BI1. Nah, di sini juga BI1. Yang di sini BI2. Dan yang di bawahnya itu
BA1. Oke, matiin dulu. Nah, misal gini ya, titik plat yang aku tinjau. Jadi dalam plat plat ini dikekang oleh BI1. Nah, ini BI1. Jadi kita tuliskan di sini BI1. Nah, BI1 untuk panjangnya itu 4.500. Kalian linkin aja ke estimasi tebal plat lantai. Kemudian untuk H dan B-nya juga kalian linkin ke estimasi tebal plat lantai. Kalau udah, eh, ini untuk H dan B balok ya. Kalau udah, di sini kan ada BI2. Nah, di sini kan belum ada. Jadi perlu ditambahkan. Misal nih, BI2. Nah, untuk BI2 itu ini ya. BI2. Nah, BI2 ini panjangnya 5.000. Untuk H-nya itu, bentar, melek. Aish, aku pause dulu nanti aku hentikan. Bisa. Oke, jadi tadi sampai ke BI2 ya. Terus kita untuk H dan B-nya kita samakan lagi, kemudian ke estimasi tebal plat pantai. Nah, di sini hanya nih, terus ini ingin lagi ke sini, lebar, lebar, sorry, bukan tinggi plat lantai. Ini adalah tinggi dari balok, kemudian ini B atau lebar dari balok B2. Oke, kalau udah, kemudian di sini ada BA1. Nah, BA1 di sini udah tak masukin ya. Oke, kalau udah, nanti lanjut ke LNY. LNY itu sama juga ada di estimasi tebal plat lantai. Ini LNY. LNX tinggal ditarik aja di drag. Kemudian untuk pitanya itu dari estimasi tebal plat lantai juga. Ini juga dari tebal plat lantai, estimasi tebal plat lantai. Minimumnya sama juga, tinggal kalian linkin semua pokoknya. Apakah ini? Oke, udah itu aja. Untuk plat atap nanti silakan dilanjutkan juga. Untuk tipe 1 udah aku contohin ya. Untuk tipe 2 silakan sampai 4 silakan dilanjutkan sendiri. Kemudian untuk selanjutnya yang terakhir adalah ini rekapitulasi dimensi plat dan penulangannya. Jadi di sini ada untuk plat lantai dan plat atap. Di mana plat lantai tulangan uh, plat lantai tipe 1 yaitu ada bagian lapangan dan tumpuan atau tumpuan lapangan. Kalau di sini panjang pendek juga bisa. Baik, aku lanjutkan ya untuk ini rekapitulasi tulangan plat. Untuk plat lantai itu kan ada 3 tipe, 4 tipe, di mana yang satunya itu plat satu arah, di mana tipe 4 ini merupakan tipe satu arah. Dan di sana tadi ada tumpuan dan lapangan. Di tumpuan dan lapangan itu tulangan pokoknya silap nanti dimasukkan ke sini, oleh tulangan susutnya juga. Kemudian untuk MU dan sebagainya sampai aspal ini kalian dilingkan saja ke plat lantai satu arah, dilingkan semuanya. Kalau udah masuk ke tipe 1 sampai 3. Ini aku contohin satu aja ya. Untuk tipe 1 aku jelasin satu aja. Untuk MU ini sampai momen ultimate sampai aspakai, kalian linkkan saja ke plat lantai 2 arah interior sesuai dengan uh, ketentuan yang ada di sini. Kalau MO negatif,
M, kalian linkkan ke sini. Misal tipe 1. MU negatif. Nah, ini ya, MU negatif untuk tipe 1. Dengan MU positif atau negatif itu untuk yang tumpuan, MU positif lapangan. Ini untuk yang bentang pendek, MU negatif tumpuan, MU positif lapangan. Oke, kalau udah dimasukkan semua, dan tulangan pokok dan susutnya jangan lupa dilingkan. Ini tulangan pokok. Nah, ini kan untuk tumpuan tadi. Tumpuan kan yang ini ingin ke sini. Tulangan susut nih. Tulangan susut berarti ke ini bawahnya. Nih, dan seterusnya. Ini untuk yang eh, bentang pendek. Ini untuk daerah tumpuan lapangan, usahakan tulangan pokok dan susutnya itu sama. Soalnya nanti di sini biar enak buatnya. Kalau tidak, kalau kalian berbeda di tumpuan dan lapangan, jadi di sini harus dibagi. Misal di sini di 16.330, terus di sini itu dia di 12.120 gitu. Jadi bisa aja sih untuk tumpuan lapangan beda, tapi enaknya itu dia sama. Dia pengerjaan di lapangan juga. Nah, oke, untuk plat atapnya juga sama, untuk plat low level sama, tinggal ngelingin aja dari hasil yang udah kalian buat. Terus untuk ini silakan nanti kalau udah selesai kalian gambarkan eh, penggambaran dari desain tulangan ini. Jadi nanti kemungkinan akan aku kasih video lagi untuk penggambarannya. Oke, kalau udah aku cukupkan. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.